Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bu, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Bu Aini senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anakku kelas 1A sampai kelas 1F. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran Al-Islam dengan baik. Marilah kita buka dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi anak-anak sudah menyimak video. Isi video tersebut tentang kisah seorang penjual tisu yang menemukan dompet. Dompet tersebut berisi uang, tetapi si anak ini tidak berani menggunakan uang tersebut. Dan suatu ketika anak ini mengembalikan dompet tersebut kepada yang punya. Perilaku terpuji yang terdapat dalam video tersebut menunjukkan perilaku jujur dan tanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari perilaku jujur dan tanggung jawab. Perilaku terpuji yang pertama adalah jujur. Apa arti jujur itu? Jujur adalah berkata yang sebenarnya atau berkata sesuai dengan kenyataannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Inna sidqa yahdi ilal birri, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa masuk ke surga. Anak-anakku, dari hadis tersebut jelas bahwa perilaku jujur itu adalah perilaku yang baik, dan jujur itu akan membawa kita masuk ke surga. Kalau kita berlaku jujur, pasti akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh ayah bunda, disayang oleh bapak ibu guru kita, dan tentunya nanti kita akan masuk surga. Kalau kita jadi anak yang jujur, pasti kita mempunyai banyak teman. Anak-anak, pasti anak-anak sudah pernah melakukan perilaku jujur di rumah ataupun di sekolah. Nah, di sini ada sebuah cerita. Bu Aini bacakan ya. Edo membeli es krim yang harganya satu es krim Rp2.000. Edo membayar dengan uang Rp5.000. Berarti sisanya masih berapa? Masih Rp3.000 ya. Namun uang kembaliannya ternyata kelebihan. Padahal penjualnya sudah pergi. Edo baru sadar ketika sampai di rumah. Lalu Edo berusaha mengejar penjual es krim tadi, tetapi tidak berhasil. Nah, jika kamu menjadi Edo, apa yang kamu lakukan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Betul. Yang kita lakukan adalah kita menunggu penjualnya yang datang esok hari. Lalu kita kembalikan sisa uang tersebut kepada penjualnya. Kalau ternyata besok penjualnya tidak datang, terus bagaimana? Kita tunggu sampai beberapa hari, ternyata penjualnya tidak datang. Terus uang sisa tadi bagaimana? Kita infakkan ke masjid. Nah, itu contoh perilaku jujur. Di bawahnya itu ada gambar seorang anak yang sedang mencontek ketika ulangan di sekolah. Baik atau buruk? Buruk ya, tidak boleh kita tiru, karena mencontek ketika mengerjakan ulangan itu adalah bukan perilaku jujur. Yang betul adalah yang gambar di bawahnya. Kalau kita ingin pintar, ingin berhasil, ingin sukses, kita harus rajin belajar. Pasti kita bisa. Ingat, prestasi yang tinggi, tetapi kejujuran itu harus dilakukan. Artinya, kita harus mendapat nilai yang bagus, yaitu dengan rajin belajar, bukan karena hasil mencontek orang lain. Itu adalah contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perilaku terpuji, anak-anak sudah paham semua ya. Kita lanjutkan perilaku terpuji yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung akibat dari perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih", yang artinya kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Kalau kita berperilaku tanggung jawab, pasti
Allah akan sayang kepada kita. Dan nanti kita akan masuk surga. Dan pastinya lagi, teman-teman kita juga akan sayang kepada kita. Contoh perilaku tanggung jawab. Di antaranya, contoh tanggung jawab di sekolah. Anak-anak semua adalah seorang pelajar, pasti memiliki tanggung jawab rajin belajar. Contoh lain, misalnya anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, bagaimana perilaku tanggung jawab kita setelah selesai membaca buku di perpustakaan? Yaitu dengan cara merapikan buku setelah kita baca gerak kembali. Itu contoh tanggung jawab ketika kita selesai membaca buku di perpustakaan. Contoh lain, tanggung jawab di sekolah adalah kita melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, sebagai pelajar, kita harus memiliki tanggung jawab, yaitu belajar yang rajin dan sungguh-sungguh. Contoh lain tanggung jawab di rumah, di antaranya membantu ayah bunda di rumah, misalnya membantu memasak, membantu mencuci piring, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan PR. Jika guru kita memberikan kita PR, harus kita kerjakan dengan baik di rumah. Lalu contoh lain adalah setelah kita bermain, kita harus merapikan kembali mainan kita. Selanjutnya, setelah kita tidur, kita memiliki tanggung jawab merapikan tempat tidur kita. Itulah beberapa contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak bisa memahami materi jujur dan tanggung jawab pada hari ini. Dan pastinya kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku jujur dan tanggung jawab itu. Anak-anakku, demikian tadi materi perilaku terpuji pada hari ini. Kita tutup bersama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.